dengan cara gimana itu menghilangkan baunya itu, air ludahnya itu. Ya, kalau kita orang awam, Iya. kalau orang awam bisa minta bantuan ke Pak Ustadz atau ke Pak Kiai, insya Allah itu bisa hilang. Bisa juga dengan alternatif atau secara spontan kita gitu tuh, kita setelah kena ludah tersebut kita mandi, bersih badan dulu, terus ambil air wudhu, bisa hilang. insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pawon Obrolan. Untuk kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hantu pocong. Kami akan mempeleseti hantu ini dengan nama atau sebutan hantu poci, sesuai request yang direquest oleh Bang Ferry. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan Pawon Obrolan dimanapun Anda berada yang sudah mensupport channel ini. Untuk kawan-kawan yang baru lihat video ini atau yang baru bergabung di channel ini, support terus channel ini agar channel ini semakin berkembang. Oke, kalau begitu kita langsung saja simak videonya dan topik dan pembahasannya. Biasa ada yang request. Ada yang request suruh menjelaskan tentang hantu poci. Ya, poci maksudnya Ya, suruh menjelaskan tentang hantu poci itu. Mungkin asal usulnya nih. Ya, bisa jadi kayak gitu, asal usul sama mungkin kejadian atau yang gak diinginkan lah. jadi gini, kalau masalah itu poci, kalau asal usulnya atau kenapa ada hantu poci Ya. terjadi, itu mungkin kalau dari menurut agama Islam, hantu poci itu terjadi karena mungkin lupa pada waktu pemakaman, ikatan tali pocinya enggak terbuka atau enggak dilepas. Maka dari itu, kalau menurut orang malah menagih atau menanyakan kenapa enggak dilepas. Apa gentayangan? Apa Ya, gimana? gentayangan. Tuh, kalau ya menanyakan dari mana asal usul atau kenapa kok bisa ada hantu poci. Nah, itu kalau menurut versi agama. Kalau misalkan dari versi yang lain kok ada nggak? Ada yang pernah pernah bilang lah gitu, ada beberapa pihak yang pernah bilang bahwa poci itu terjadi dari sepasang pengantin yang tidak disetujui oleh keluarganya. Ya, itu juga ya gimana kita meyakini dan memahaminya keluarga. Kalau masalah ini mah yang udah pasti yaitu dari Al-Quran juga mungkin udah dijelaskan tentang masalah hantu poci. Kalau dari pengantin itu termasuknya kisah atau apa itu? Ya, bisa dibilang kisah. Pernah ada ininya kan? Ya, pernah ada terjadilah gitu. Sebenarnya yang bahaya di hantu poci itu apa? Ya, semua yang namanya hantu kan semua juga berbahaya dan menakutkan. Tapi bisa juga senjata andalannya dari air liur atau air ludah. Sering ngedengar. Iya,
Itu senjata andalannya. Tuh apa ya? Akibatnya apa gitu tuh kalau kena air ludah poci itu? Itu baunya minta ampun, nggak hilang-hilang. Cuman insya Allah gitu. Ya kalau sekedar ini doang mah mungkin insya Allah bisa hilang. Dengan cara gimana itu menghilangkan baunya itu, air ludahnya itu? Ya kalau kita orang awam, Iya. kalau orang awam bisa minta bantuan ke Pak Ustadz atau ke Pak Kiai, insya Allah itu bisa hilang. Bisa juga dengan alternatif atau secara spontan kita gitu tuh, kita setelah kena ludah tersebut kita mandi, bersih badan dulu, terus ambil air wudhu, Bisa hilang. insya Allah lambat akan menghilang. Dengan sendirinya, Iya, dengan keseringannya kita ambil wudhu. ambil wudhu, kita dengan bersih badan terus ambil wudhu, insya Allah. Berarti cuman bau doang. Bau Melukai atau enggak ya? bisa juga kadang-kadang kayak luka bakar lah gitu. Kayak luka bakar, Iya, semacamnya. tapi itu nggak bau kan? Bau banget. Kalau kena kayak luka bakar gitu. Bau banget. Jadi kan Oh, efeknya seperti kayak kena luka bakar gitu, kayak luka bakar. Cuman yang bikin ya andalannya itu baunya minta ampun. nggak sampai kelihatan kayak gitu kayak busuk. Oh enggak Menyengatnya kayak bau busuk. menyengatnya, walaupun kita beli parfum yang harganya ratusan ribu atau jutaan, tetap kalah wanginya. Oh gitu. Iya lah. Bener ya. Kalah parfumnya. Iya bener. Nah, Lebih bagus lagi kita minta bantuan sama Pak Ustadz atau Pak Kiai, itu lebih bagus lagi, yang lebih ngerti. terus itu bener nggak kami mendengar dari orang-orang lah gitu, kalau dikejar-kejar sama hantu poci ini jangan lari lurus, kita tuh harus lari zigzag gitu, seperti ke kiri terus kanan kiri lagi kayak zigzag gitu. Bener apa enggak sih, Ya itu biar nggak kekejar gitu sama si poci? kayak kalau itu malah mitos. Oh, Itu mitos. Poci itu bukan semacam hewan kayak babi yang katanya kalau dikejar babi itu harus jijag. Soalnya babi itu larinya lurus. Kenapa lu nunduk aja? Kalau masalah dikejar poci, mau lari lurus mau lari jijag, ya tetap aja orang dia bisa terbang, bisa menghilang. bener. Iya sama ibaratnya kita juga denger ya, misalkan kalau misalkan ketemu poci itu ada depan gitu langsung tuh gitu Iya. itu jangan kedip, karena kalau kedip bisa ada di depan langsung. Oh, justru kalau yang namanya berkedip atau kita menoleh terus langsung kita tengok lagi, insya Allah itu hilang. Bukan Ya karena apa? Kalau kita semakin bertatap dengan makhluk astral, dia terus menerus akan menatap kita sehingga seakan-akan kita terbawa hipnotis. Nah, gimana cara menghilangkan? Ya kita berkedip atau menoleh dulu atau pejamkan dulu, kita langsung lihat lagi. Itu juga kita satu harus fokus menyebut atau membaca surat Al-Quran sebisa-bisanya. kursi Ya kalau bisa. doa makan juga bisa kali, Emang mau dimakan apa kuncinya? malah jangan kabur nanti kalau Yang penting kita harus fokus, karena semakin kita takut
semua makhluk astral itu semakin tinggi dan semakin kuat. Kuat apa? Kuat menggodanya, nakut-nakutinya. Nggak boleh takut. Insya Allah. Kaget. Kaget ya, wajar. Semua orang, walaupun orang itu sakti, walaupun orang itu hebat, pertama langsung ketemu itu pasti kaget awal. Pasti semua pasti kaget. Yang namanya kaget itu dengan sendirinya refleks. Tapi ya kesananya mah bisa beda, mana orang penakut, mana orang pemberani. Gitu. Minum dulu, ini kurang satu. Oh iya, buat kawan-kawan semua jangan lupa ngopi biar enak. Ini pas nih cuacanya kan yang gerimis-gerimis Yo. Itu biasa tuh Poci itu nongkrongnya di mana? Nah, Orang ngomong kan di pohon Pohon pisang biasanya. biasanya. nah ngomong-ngomong tentang gerimis atau bosan, emang iya. Sekaranglah waktunya atau kesenangannya yang namanya makhluk astral, khususnya kalau lagi gerimis kayak sekarang ini, itu semua pada standby. Nah, kalau masalah tentang keberadaan di pohon pisang, emang iya dia senangnya di pohon pisang. Karena apa? Zaman dulu kan tempat pemandian orang meninggal itu pakai tepung pisang. Jadi itu Alasannya. Kenapa dia letaknya di Nah, situ ya? cuman jangan salah, bukan hanya di pohon pisang saja. Titik tempat keberadaannya itu selain di pohon-pohon pisang, dia itu senang di pintu, depan jendela, sama di setiap tikungan. Kalau ada tikungan, awas, kita harus fokus, harus baca-baca doa, minta sama Allah. maksudnya tikungan tuh gang atau apa gitu. Apa aja yang penting ada tikungan aja. Itu dia sering, karena dia itu kenapa ada di tikungan? Ya itu untuk mengagetkan. Jadi selain di Pohon pohon pisang, pisang tempatnya di situ. titik-titiknya di situ. Kadang-kadang dia berdirinya di depan pintu, entah pintu depan, pintu belakang, entah di jendela. Ngeri kali ya. Itu Kalau di apalagi depan pintu. Ngeri. ya, apalagi cuaca gerimis seperti ini, sangat luar biasa. Ini pernah denger nih, ibaratnya apa ya, cerita entah mitos entah apa itu, ibaratnya yang banyak orang kenal itu Poci itu loh. Oh ya, Itu kan ibaratnya terkenal ya, iya itu legenda. masuk legenda. Jadi asal mulanya yang namanya Poci Duloh itu, emang intinya Poci Duloh itu yang memiliki ilmu rawa rontek intinya. Nah, Semasa hidupnya. iya, jadi asal mulanya dia itu seorang anak kecil yatim piatu yang baru umur 2 tahun ditinggal ayahnya atau bapaknya meninggal. Nah, setelah 10 tahun kemudian, umur 12 tahun, ibunya yang meninggal, nyusul. Jadi
yatim piatu lah anak tersebut, ikut sama neneknya. Sedangkan neneknya ya paling kerja penjual semacam kayak bakul gitu. Pada suatu hari, bakul nasi. iya, kalau nggak salah, pada suatu hari ketika waktu itu si nenek ini hasil penjualannya semakin hari semakin berkurang, sampai si nenek sama anak ini nih kelaparan. Bukan kelaparan, enggak makan 2 hari. Saking ingin menghilangkan rasa lapar, nenek sama anak tersebut minum sebanyak-banyaknya. Buat ngilangin rasa lapar itu. Ya, nggak taunya masih tetap yang namanya lapar ya lapar. Iya. Akhirnya anak tersebut memutuskan ingin membantu neneknya agar supaya makan. Dia ingin mencari pekerjaan. Setelah itu disetujui sama neneknya, ya udah, tapi dikasih bekal suatu benda atau pusaka, mungkin dari turun temurun atau dari mana, dari neneknya ngasih sebuah keris kecil ke anak tersebut, berkata, "Cu, ini bawa keris ini, mudah-mudahan bisa menjaga kamu." Akhirnya dibawalah, sekaligus pamitan sama neneknya untuk mencari kerjaan. Tiba di jalan, setelah berhari-hari jalan, dia merasa lapar dan jatuh pingsan. Karena nggak kuat nahan lapar nih. Iya. Setelah siuman, adalah semacam delman atau andong yang dikendarai atau penumpangnya semacamnya orang kaya. Juragan lah. Ya, semacamnya juragan dulu. Ya, zaman dulu tuh. Lalu berhenti dan menanyakan kenapa ada di sini atau sedang apa. Akhirnya sudah cerita panjang lebar, dibawalah anak tersebut ke rumahnya, rumah juragan tersebut. Kasih makan, udah kenyang, udah cerita lagi tentang neneknya. Akhirnya diajak ke rumah neneknya, dianterin Sama si juragan. sama juragan suami istri. Enggak taunya pas ketika nyampe di rumahnya, neneknya sudah almarhum, sudah meninggal. Udah kuat juga kali. Iya, terpaksa anak tersebut dibawa ke rumah juragan, dikasih kerjaan. Apa kerjaannya? Ya paling untuk memelihara ekor kerbau atau apa, taruhlah untuk mengurusi kerbau. Setelah suruh kerja, ada semacam kayak mandor, seniornya lah gitu, yang bernama Ki Sarkam. Dia yang penguasa atau udah lama lah gitu tuh, yang seperti kayak mandor senior lah. Dulu ngajarin tuh anak ini, kata mandor, Ki, tolong ajarkan anak ini tentang masalah mengurus atau cara ngasih makan segala macem. Ya, akhirnya singkat cerita, pas ketika habis
ngurusin kerbau-kerbau tersebut, siang hari ada seorang gadis membawa lantang dari rumah juragan untuk ngasih makan Ki Sarkam sama anak tersebut. Nggak taunya setelah pas mau dimakan sama anak tersebut, ditampar atau dipukul lah tangannya. Iya, akhirnya tumpahlah. Ambil nasi yang sisanya sama rantang tersebut sama Ki Sarkam, ambil ikannya dibuang, sisa nasinya dikasihin lagi sama anak tersebut. Ya bisa dibilang seperti itu, kejam. Nah, anak tersebut bilang, kenapa Ki, kok ikannya dibuang, kan lagi dimakan saya. Udah, kamu jangan banyak omong, makan aja. Akhirnya terpaksa makan nasi, bahkan berhari-hari. Setiap hari, setiap ada kesalahan sedikit, anak tersebut dipukuli sampai memar terus dan terus. Singkat cerita, bertahun-tahun sudah meranjak dewasa. Setelah dari kecil sampai remaja dia kena siksaan terus oleh Ki Sarkam. Sama kayak gitu juragannya nggak tahu ya? Tidak tahu, bahkan banyak yang tahu tapi tidak mau mengadu ke juragan karena takut. Bukan anak tersebut saja yang selalu dianiaya atau dikasari. Semua yang lainnya juga pernah dikasari. Bahkan tahu Ki Sarkam itu kerjanya paling sekedar ya tidur-tiduran, enak-enakan doang. Tapi nggak ada yang mau mengadu ke juragan tersebut. Untungnya anak tersebut sabar sampai menginjak remaja, umur 20-an, 20 lebih. Akhirnya dipindahkanlah kerjaannya oleh juragan, ganti untuk menggarap sawah, sampai menanam padinya, sampai memanen semua oleh anak tersebut. Ketika suatu hari anak tersebut sedang menggarap sawah atau menanam padinya, ada 2 orang ibu-ibu lewat sambil menggosip siapa? Menggosip anaknya juragan. Oh, jadi juragan itu gak punya anak Perempuan, hampir seumur dengan laki-laki tersebut, anak laki-laki itu Dulo. Akhirnya terdengarlah oleh Dulo percakapan ibu-ibu. Apa percakapannya? Kata ibu-ibu, ih kasihan ya anak juragan digigit ular tanah nggak sembuh-sembuh. Dari situ Dulo itu merasa iba dan kasihan sama anak juragan. Akhirnya ingin ngebantu, tapi dia itu tidak bisa apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa, cuma bisa membantu menyarikan ramuan atau rempah-rempah buat keperluan obat anak juragan. Sampai-sampai ramuan sudah diracik, sudah panggil tabib juragannya. Dulu nggak ada dokter, kalau ada dokter langsung bawa ke rumah sakit. Dulu nggak ada, zaman dulu adanya tabib. Bukannya sembuh, malah penyakitnya makin parah. Membengkaklah
sampai semacam kayak membusuk. Keadaannya kritis. Akhirnya Dulo ingat perkataan almarhum neneknya tentang keris yang diberikannya. Dengan memberanikan diri minta izin sama juragan. Maaf juragan, boleh saya mencoba untuk menyembuhkan anak juragan? Semua juragan sama istrinya sama yang lain tercengang. Bahkan juragan berkata, emang kamu bisa mengobati anak saya? Dengan cara apa? Anak tersebut cuman bilang, ya saya mau mencoba saja juragan, mudah-mudahan. Akhirnya diizinkanlah, karena juragan sudah benar-benar bingung lah. Tapi kemana-mana udah, ramuan apa aja udah, tapi masih tetap nggak sembuh. Akhirnya diizini dulu tersebut. Setelah mendekati anak juragan yang sedang kritis, yang parah kakinya membusuk, dia mengeluarkan sebuah keris pemberian almarhum neneknya. Hanya ditempelkan saja ke lukanya. Keris ini. Iya, nggak taunya lukanya semua jadi sembuh, jadi normal kembali. Yang tadinya membusuk jadi rapat. Dari situ semua pada heran. Akhirnya juragan bertanya sama anak tersebut, Dulo, loh, dari mana kamu mendapatkan keris? Dulo menjawab, ini dari pemberian nenek saya. Oh, kalau kayak gitu, ini saya beli. Berapa yang kamu mau? Bahkan mau dibeli dengan harga mahal. Dulo menolaknya, karena ini pemberian nenek saya untuk dijaga. Akhirnya juragan mengerti. Yang warisan satu-satunya. Iya. Berterima kasihlah juragan pada Dulo dengan cara Dulo diperlakukan dengan baik, dikasih saung yang lumayan bagus, dikasih makanan yang enak-enak, dispesialkanlah, dianak emaskanlah yang namanya Dulo. Timbullah rasa iri yang namanya Kisaka, karena dia bertahun-tahun di situ tidak diberi keistimewaan seperti itu. Akhirnya cemburu. Suatu malam Kisaka merasa iri dan cemburu sama anak tersebut Dulo. Akhirnya punya perniatan untuk merebut kerisnya, untuk mencuri. Pas ketika malam hari Dulo tertidur, dengan diam-diam Kisaka masuk ke saungnya. Untungnya Dulo langsung terbangun, dipandang akan keluar, terlempar, semakin marah, mengeluarkan sebuah senjata tajam. Akhirnya dibunuhlah, ditebas lehernya. Malam itu juga Dulo meninggal, karena siapa yang bisa ditebas lehernya masih hidup? Darah mengalir kemana-mana. Saking paniknya Sarkam, dia langsung menguburkan jasad Dulo di belakang saungnya.
itu tanahnya diratain, ditumpuk atasnya dengan kayu bakar agar tidak terlihat sama orang-orang, agar tidak bisa ketahuan. Darah semua dibersihkan sampai tidak bisa menghilangkan jejak sedikit. Keesokan harinya semua pada bingung, mencari-cari dulu, enggak ketemu. Sakam yang tahu pura-pura tidak tahu, dia pintar yang namanya ngeles. Akhirnya seketika juragan, istrinya semua lagi nyariin Dulo. Bahkan Sakam juga bilang katanya dia tidak melihatnya dari pagi. Enggak tahu-taunya sedang semua panik. Ada suara dari belakang juragan berkata, "Bapak nyari saya." Semua noleh, nggak tahu-taunya Dulo yang hidup kembali. Langsung istrinya juragan bilang, "Ya, dari mana aja?" Dulo berkata, "Oh maaf Bu, saya habis ke sungai buang air besar." Dari situ Sakam ketakutan panik, dia langsung kabur dan mencari-cari keris yang semalam habis diambil dari sakunya Dulo itu. Nggak taunya hilang, kembali lagi ke dia. Keesokan hari pas Dulo lagi di sawah, lagi nanam padi lagi, disamperi atau didekati oleh Sakam. Langsung ditampar dan berkata, "Kenapa kamu hidup lagi?" Terus Dulo tahu itu ya? Dia tidak tahu, tidak menyadari bahwa dia itu habis dibunuh, hidup bangkit lagi. Bahkan Dulo berkata, "Lah, saya nggak tahu. Kamu jangan pura-pura nggak tahu kamu. Kamu bisa hidup kembali dengan cara apa? Pakai ilmu apa?" Dulo tetap tidak mengaku. Penasaran si Sakam, malam hari coba lagi. Akhirnya setelah siang, dari pagi sampai siang hari sampai sore hari, Dulo bekerja keras. Akhirnya badannya lelah, dia tertidur cepat dengan pulas. Sakam masuk tanpa disadari. Sakam langsung menusuk dadanya Dulo dengan sebuah golok senjata tajamnya. Seketika itu langsung mati. Akhirnya sudah diberesin lagi semua darah, hilang jejak lah. Pas mau dikubur lagi, Sakam berpikir, kalau dikubur takut seperti kemarin hidup lagi, cobalah saya lempar ke sungai. Dibuang ke sungai biar lari jauh kemana kanyutnya. Kerisnya diambil lagi. Keesokan harinya ada lagi, datang lagi seperti tidak terjadi apa-apa, sehat walafiat. Nah, timbullah pemikiran-pemikiran yang acak-acakan lah buat Sakam.
juragannya. Berkata, "Juragan, si Duloh ini memiliki ilmu hitam. Dia pembawa penyakit untuk warga sini." Herannya, istri sama juragannya percaya apa perkataan Pisarkan. Dipanggillah Duloh. Duloh, sini kamu. Ditanyain, "Apa kamu memiliki ilmu hitam?" Otomatis Duloh tidak tahu. Duloh menyangkanya, karena emang dia tidak tahu, tidak merasa. Akhirnya setelah ditanya-tanya, Duloh tetap tidak mengakuinya. Keluarlah anaknya juragan yang bernama Rara. Dia bilang sama orang tuanya, "Udahlah Pak, kenapa selalu menuduh Duloh?" Akhirnya langsung sadar dan berkata atau bertanya sama Pisarkan, "Yaudah gini aja Ki, apa buktinya kalau Duloh ini memiliki ilmu hitam?" Pisarkan tidak bisa membuktikan. Akhirnya kalah, tapi Pisarkan tidak mau nyerah. Dia berkata, "Baiklah, sekarang saya tidak bisa ngebuktiin, tapi lain waktu saya akan membuktikan bahwa dia itu memiliki ilmu hitam. Pergilah." Singkat cerita, berhari-hari kehidupan biasa saja, tentram. Semakin hari semakin dekatlah yang namanya Rara, putri juragan, dengan Duloh. Akhirnya juragan punya berpikiran, dia takut Rara mencintai Duloh, dan kalau ia sampai terjadi, masa iya istri juragan terkaya nikah sama karyawannya? Rara itu ya anaknya. Iya. Akhirnya juragan memutuskan menjodohkan anaknya dengan pemuda tampan dan juga kaya. Terjadilah pernikahan tersebut. Sampai-sampai pernikahan tersebut diselenggarakan 7 hari 7 malam. Namanya juga orang terkaya, mau kayak gitu. Gak apa-apa, 7 hari 7 malam aja. Akhirnya pas pada waktu pernikahan, Rara mau gak mau mengikuti apa kemauan orang tuanya. Tapi di pernikahan Rara terus mencari-cari yang namanya Duloh. Dia tidak datang di pernikahannya. Rara tidak tahu kenapa Duloh tidak datang, karena ayahnya juragan tersebut melarang Duloh datang ke pesta pernikahan anaknya. Singkat cerita, dapat berapa bulan setelah pernikahan, semakin cintalah yang namanya Rara ke Duloh. Akhirnya memutuskan pada waktu malam ketika suaminya Rara tertidur, Rara keluar untuk mencari Duloh. Menghampiri ke saungnya, ada Duloh lagi duduk termenung. Dari situ langsung memeluk dari belakang. Langsung terjadi
obrolan sedikit, akhirnya mereka berciuman sampai-sampai mereka hilaf berbuat persetubuhan. Terlihatlah oleh Kisarkam. Kisarkam langsung mengadu ke Juragan. Juragan yang mendengar langsung murka pada Dulo. Semua warga dikumpulin, datang ke saung Dulo. Ternyata benar, mereka sedang bermesraan tanpa busana. Akhirnya Rara langsung ngambil selimut untuk menutupi tubuhnya, sedangkan Dulo belum sempat mengambil pakaian atau penutup untuk tubuhnya, langsung ditarik, diseret di luar, dipukuli oleh massa atau warga sampai hancur, sampai parah, udah kritis. Ditambah lagi dipukul batu besar oleh Kisarkam pas di kepala, hancur. Bahkan Juragan berkata dia sudah mati. Juragan menyuruh warga makamkan dia, kubur dia. Tapi Kisarkam berkata, jangan Juragan, sekaranglah pembuktian bahwa dia itu memiliki ilmu hitam. Maksudnya jangan dia makamkan atau jangan dia kuburkan. Akhirnya ditaruhlah, ditidurin di depan rumah Juragan, tidak dikuburkan. Keesokan hari semua warga melihat langsung bahwa Dulo itu hidup kembali. Dari situ semua warga pada percaya bahwa Dulo itu memiliki ilmu hitam. Langsung diringkus dan dipegang lagi, dipukulin lagi, dipegang, nggak bisa kemana-mana. Larilah ke orang pintar. Ada orang pintar, dukun. Dia tahu, dia berkata sama Juragan, Juragan, anak itu memiliki ilmu rawa rontek. Jadi penyebabnya itu Iya, yang bikin dia gampang mati. iya, memiliki ilmu rawa rontek. Terus Juragan bertanya, gimana cara membunuhnya? Dah, gampang. Bungkus dia dengan kain kafan. Dibungkus dengan kain kafan, dibikin poci lah. Akhirnya ditusuk dengan sebuah keris dari dukun tersebut. Bukan keris punya Dulo, bukan, keris dukun tersebut. Di pas dadanya, sedangkan keris tersebut itu benar-benar kemampuannya luar biasa. Ilmu rawa rontek pun tidak bisa kembali lagi selagi keris itu masih menancap di tubuh orang itu. Bawalah, kata dukun, jangan dimakamkan, lemparlah ke lembah. Sedangkan di desa tersebut ada suatu lembah yang terkenal angker, terkenal lembah demit lah. Siapapun orang yang masuk ke situ tidak bisa keluar lagi. Akhirnya dilempari yang dalam. Tanpa disadari, Rara dengan rombongan tersebut, dengan ayahnya, untuk melihat pembuangan mayit atau jasad Dulo. Tanpa disadari, Rara juga ikut lompat bunuh diri ke lembah tersebut. Pas dilempar itu. Iya, Dulo dilempar, Rara ikut lompat karena saking cinta, saking
makhluknya. Akhirnya satu orang pun tidak berani yang namanya turun ke bawah, karena lembah itu terkenal benar-benar angker, alang demi hari demi hari, tahun demi tahun, bahkan keluarga juragan pun mati semua, generasi pun jadi berubah semua, udah ganti tahun, udah beberapa puluh tahun, bahkan erosi tanah pun yang tadinya lembah itu dalam agak naik ke atas sehingga tidak dalam lagi. Nah, ketika itu ada pemuda yang mau cari rumput liar atau ilalang untuk makan hewan ternaknya. Sedangkan di kebunnya udah habis. Pas dia melihat di bawah lembah banyak sekali rumput buat hewan-hewan ternaknya. Turunlah pemuda tersebut. Sedangkan pemuda itu tidak tahu tentang silsilah duluh atau rara. Udah berpuluh tahun generasi beda lagi. Akhirnya ketika ngambilin rumput, kedengarlah suara minta tolong. Cari-cari pemuda, titik suaranya di mana? Pas ketemu di bawah tanah, digali, kebetulan tidak dalam. Pas ngelihat jasad dulu masih hidup. Akhirnya pemuda tersebut mengira bahwa ini terjadi pembunuhan. Dia ini sedang bertahan hidup, masih bisa hidup. Niatnya mau menolong. Cabutlah keris tersebut. Nggak taunya langsung terbang ke atas dulu. Nah, akhirnya setiap malam dulu ingin membalas dendam, mengelilingi semua kampung atau semua warga yang ada di sini. Itu awal mula munculnya pocong Yang dulu. dulu itu awal mula. Nah, kalau yang ingin tahu kenapa kok mungkin yang lagi viral atau ini segala macam, kita mungkin pernah mendengar kok ada poci dulu nih, tapi gini-gini, padahal mah dia sakti, tapi dia tidak tahu, tidak menyadari bahwa diri dia itu sakti, punya ilmu kawaron, tidak menyadari ya. tidak menyadari, bahkan tidak tahu sama sekali. Tuh, Jadi kalau misalnya cerita lagi masih panjang kali ya. oh iya bisa jadi, Jadi misalkan udah ini kan ada durasi juga ya. iya, mungkin udah agak malam juga. Terus inti dari poci ini apa? Di poci mana ini? Salah ya kan tadi kan udah dijelasin. Pokoknya inti dari poci tersebut, asal usulnya, asal mulanya itu karena ikatannya lupa dilepas. Itu pun menurut agama Islam. Ya, kita ngambil yang simpelnya aja. Kalau untuk yang legenda-legenda mah ya beda lah, kan kita ini cari tahu kenapa kok ada poci. Coba kalau misalkan semua dilepas, nggak ada yang namanya poci. Ya, secara logika Iya Pak. itu aja. Ya udah, buat kawan-kawan yang lagi nonton video ini, mungkin segitu aja videonya. Lebih jelasnya mungkin nanti adalah versi-versinya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa juga terus dukung
channel ini biar makin berkembang dan makin memberikan video-video yang terbaru. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.